Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jamaah salat maghrib dan jamaah salat khusuf arsyadani wa arsyadakumullah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita matahari. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pula untuk kita rembulan. Allah Subhanahu wa taala berjalankan keduanya dengan begitu teratur sehingga manusia mendapatkan segala kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari dilalui manusia dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Manusia seringkali lalai dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umatnya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari atau menjadikan bumi mengalami gerhana. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita salah satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Dan tidaklah aku utus dan tidaklah aku berikan sebuah tanda-tanda dan ayat-ayat kekuasaan kami illa tahwifa, kecuali hanya untuk agar supaya manusia memiliki ketakwaan di dalam hatinya, memiliki rasa takut kepada Tuhannya, agar manusia ingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bahwa hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kegoncangan hari kiamat biasa sekali. Yauma tarawnaha kullu murdi'atin arda'at. Engkau lihat seluruh orang, ibu-ibu yang menyusui,
akan meletakkan anak susuannya. Wa tara kulla dzati hamlin hamlaha. Engkau melihat ibu yang lagi mengandung akan segera melahirkan, saking dahsyatnya hari kiamat. Bagi hati kita, bagi hati yang dipenuhi dengan keimanan, bagi hati yang hidup, bagi hati Rasulullah SAW yang dipenuhi dengan cahaya keimanan, ketika Rasulullah SAW melihat kejadian gerhana ini, maka Rasulullah SAW pun ketakutan. Rasulullah SAW pun mengira bahwa hari kiamat akan segera dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun segera menuju masjid, memanggil para sahabatnya, memanggil orang-orang beriman, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Inilah hati yang hidup ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW mengadakan sholat seperti kita malam hari ini mengadakan sholat khusuf, dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di tengah-tengah Rasulullah SAW khusuf, maka ketika itu tiba-tiba tangan Rasulullah SAW kemudian menggapai. Ada sesuatu yang ingin digapai oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah sholat. Selang beberapa saat, Rasulullah SAW di tengah-tengah sholatnya pula muncul gerakan dari Rasulullah SAW mendorong-dorong tangannya sambil beliau ke belakang, ketakutan, seakan-akan melihat sesuatu. Seusai sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan ini, ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat engkau tadi tidak sebagaimana engkau melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Apakah ada syariat baru? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku surga, telah diperlihatkan kepadaku taman-taman surga, telah diperlihatkan kepadaku keindahan-keindahan surga dan kenikmatan-kenikmatan seluruh yang ada di surga. Maka pada saat itu saya melihat sebuah biji inab, buah-buahan yang ada di dalam surga. Maka aku pun ingin menggapainya, aku pun ingin mengambilkan buah itu untuk kalian, tetapi saya terhalangi karena itu adalah buah di dalam surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya, saking luar biasanya buah itu, andaikan buah itu, kata Rasulullah SAW, ketika saya mampu mengambilnya, seandainya dibuat makan oleh penduduk seluruh yang ada di langit dan di bumi, niscaya buah itu akan mencukupinya. Subhanallah, walhamdulillah. Kita tidak bisa membayangkan kenikmatan surga itu bagaimana. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wahai manusia, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, seandainya kalian melihat apa yang saya lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Niscaya para penuntut ilmu akan banyak menangis, takut, menyesali
karena tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Man kharaja yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar demi untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Seandainya kita melihat surga, melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, niscaya para penuntut ilmu tidak akan loyo di dalam ia menuntut ilmu. Orang kaya melihat apa yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW, baru dia akan menyadari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah aku tangguh, berilah aku waktu sedikit, kembalikan aku ke dunia agar supaya aku bisa menginfakkan hartaku, karena aku telah melihat betapa indahnya surga. Lau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya kalian mengetahui apa yang telah saya ketahui. Rasulullah SAW mendorong-dorong, menghindar ke belakang, melihat bagaimana bentuknya neraka jahanam. Di situ Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa ubadus sonam, para penyembah berhala, orang-orang yang telah berbuat kesyirikan, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diperlihatkan Amr bin Luhai, orang yang pertama kali membawa sonam, membawa berhala ke Jazirah Arab. Di waktu itu pula Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang perempuan yang telah mengikat seekor kucing, kemudian tidak memberikan makan sampai kucing itu kelaparan. Bagaimana seorang perempuan ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah keadaan orang-orang yang tidak pernah perhatian kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya meminta-minta, sehingga orang tuanya kelaparan, tidak pernah peduli, tidak pernah menyisihkan hartanya sedikit pun untuk orang tuanya. Seekor kucing. Rasulullah menghindar ketakutan melihat seorang wanita diadab di dalam neraka. Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian melihat apa yang telah saya lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Setiap hari kehidupan kita selalu diliputi, keinginan kita selalu digodai untuk selalu mencari dunia. Tidak pernah selesai. Padahal seorang mukmin mencari dunia bukan untuk dunia, tetapi mencari dunia untuk bekal akhirat, untuk dibawa ke akhirat, makan secukupnya, tempat tinggal secukupnya, selebihnya adalah untuk akhirat. Dunia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hati ini yang hidup melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, khawatir akan terjadi hari kiamat, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Kata Rasulullah SAW memperingatkan manusia, iktaraba as-saah, iktarabatis saah, telah dekat hari kiamat, telah dekat datangnya hari kiamat. Wala yazdadun nas 'ala dunya illa qurba. Hari
kiamat telah dekat. Tetapi manusia tidak menambah dalam kehidupan dunia ini, menyikapi dunia ini, kecuali tambah gembira, tambah senang, tambah mencari-cari, tambah gila-gila di dalam mencari dunia. Wala yazdaduna 'ala Allah wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan tidak menambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali malah jauh. Para ulama mengatakan biqadri hubbil insan lidunya biqadri dzalik kurhu Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Sejauh mana cintanya hamba kepada dunia, maka sejauh itu pula kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Sedekat mana manusia terhadap dunia, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghindar dari hamba tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memperingatkan kita di dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat, bulan akan terbelah. Sementara mereka terhadap ayat-ayat tersebut selalu berpaling. Iqtaraba lin-nasi hisabahum, iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Perhitungan kepada manusia telah dekat, sementara mereka selalu lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan datangnya ayat ini, hati kita yang telah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita dihidupkan dan dinyalakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu memetik daripada hikmah di balik itu semua. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gerhana bulan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hari kiamat. Perasaan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat sangat dekat sekali. Jika kiamat sangat dekat sekali, andaikan hari ini terjadi kiamat, atau andaikan hari ini wal iyadu billah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kiranya siapkah amalan-amalan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya siapkah kita, tolabul ilmi kita, semangat kita, mengajar kita, siapkah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya perjuangan kita yang kita mengaku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapkah kita, pengakuan perjuangan kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya kita sebagai seorang suami yang mengaku diamanai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik istrinya, untuk mendidik anaknya, kira-kira siapkah kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin muhdazin, tidak datang sebuah peringatan kepada mereka yang baru ada, kecuali mereka mendengarkannya, tetapi mereka mendengarkan dengan hati penuh canda tawa, dengan hati penuh peremehan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah, dan memberikan keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al ta'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.